pasti ngutang, baru perusahaan swasta. Infrastruktur ngutang kan. Iya, terus pajak itu kemana lari kan? Iya. Makanya satu-satunya jalan Indonesia itu semua pariwisata dinaikin tuh udah oke gitu. Tapi ini pariwisata, hiburan dipajakin gede. Di Thailand aja cuma 5% pajaknya. buat Iya. hiburan. Ini kita 25% dinaikin lagi ke 40%. Buset. Ini mah bukan pajak, bagi hasil. Bukan pajak itu mah. 60-40% Iya. gitu ya. Apalagi kalau waktu itu kan rumornya 40-75% ya. Iya, Kalau katanya. 75% mah udah ngaco itu, Pak. Udah ngaco. Makanya banyak yang nggak kuat gitu. Nah, begitulah. Jadi kondisinya ya kita sebagai pengusaha harus siap-siap aja sih. Kalau di Indonesia tuh pasti hal-hal tak terduga tuh pasti akan muncul. Gitu. Ya, Siap dengan inilah kondisi Pak itu. punya presiden. Punya presiden Bukan asal kesana. Solo, Pak. Bagus, top. Waktu itu kan ada tuh saya lihat, Iya. Bapak tuh yang acara Rossi itu nggak Pak? Apa? Rossi yang di Metro TV itu. Tahu yang dia Rossi Iya, nanya gitu kan? nanya-nanya. Nah, kenapa tuh? Waktu itu saya lihat ada yang diundang, saya lupa namanya siapa ya. Dia tuh dipanggil sama Jokowi, Pak. Hentikan ya, kayak marah gitu Jokowi. Oh Kasus iya. Setia Novanto, Pak. Iya, betul. Terus komen-komen orang, susah punya presiden mega korupsi di bawah. Ya iya, karena kan ya apapun yang terjadi di negara ini ya, Iya. ya mau tidak mau itu pemimpinnya yang seperti apa. Iya. Tapi itu tadi bukan saya ngomong. Itu saya baca komenan orang. Ente kalau yang ngomong nggak apa-apa sih. Ini kembali lagi ya, jadi kita ke universitas dan usaha. Jadi usaha itu tantangan kedepannya lumayan ya. Jadi harus kita punya diferensiasi yang tinggi lah. Gitu. Karena kan sekarang harga pokok makin naik ya. Iya. Oh, penghasilan gitu-gitu aja. Ini mau jadi apa gitu kan kayak gitu. Nah ini menjelang pemilu nih. Nah, iya. Gimana kita ngobrolin pemilu nih? Jadi nanti 14 Februari itu akan dilaksanakan pemilu kan? Iya. Wow, oke lah, beberapa hal kondisinya kita sudah melihat beberapa penayangan tentang debat. Iya. Nah menurut pandangan dari Anka sendiri gimana nih tentang hal itu? Kalau Debat- saya ada pantun dulu nih Pak pertama. Pak. Ada pantun dulu nih saya. Apa aja tuh? Buah sawo rasanya manis. Iya, cakep. Dulu Prabowo, sekarang Anies. Iya, kenapa pilih Paslon nomor 1? Paslon nomor 1 ya Pak. Soalnya saya tuh apa namanya? Saya lihat kan Anies ini kan juga dari keluarga pendidiknya Pak. Nah Anies nih kan kita tuh mau menuju Indonesia Emas 2045. Yang dibutuhkan untuk itu kan itu tuh kan pemuda di Indonesia tuh terbanyak di dunia Pak. Betul. Nah, Ya, yang betul. Usia mudanya banyak ya. ya yang dibutuhkan untuk mencapai itu kan human development yang bagus dong. Betul. Kalau menang banyak tapi bodoh kan juga percuma Pak. Nah, Ya, saya ngeliat Anies tuh mau memajukan di situ Pak. ya SDM-nya Pendidikan berarti. ya sumber daya manusianya. Iya. Segala macam. Oh, yang lain nggak? Kalau yang lain tuh apa makan siang gratis Pak. Kita tuh butuh pendidikan gratis. Ini makan siang gratis tuh saya lihat kata Rocky Gerung kan. Apa di jalan-jalan ini penghinaan dibilangnya. Iya, jadi nggak Oh. esensial ya. Saya juga ngeliat kok kayak apa ya? Kalau nol apa? Maka kayak mengeksploitasi kemiskinan Betul. rakyat kita gitu Pak. Jadi rakyat itu ya terbiasa dikasih nanti. Iya. Kan? Jadi cuma minta sama negara tuh bukannya malah berpikir gitu kan. Iya. Terus saya juga dulu kan juga Prabowo kan. Hmm. Dulu dia pernah ngomong, saya akan bersama rakyat Indonesia, akan timbul tenggelam bersama rakyat ya Pak. Sekarang dia terpaksa ngomongnya, saya akan timbul tenggelam bersama Jokowi. Jadi emang dinamika politik tuh Ya, lucu itu dia, ya. Pak. Di Indonesia tuh kayak dagelan ya. Iya, Kayak iya kan lucu-lucuan. dinamis banget sebenarnya. Orang udah perang-perang nih pendukungnya. Iya. Dia masuk kabinet juga, jadi pembantu Jokowi. Lucu. Gitu, iya. Jadi sebaiknya sebagai generasi muda menanggapi isu-isu politik harus seperti apa kira-kira? Kita kan para generasi muda nih, Angka terutama kan. Terus sebaiknya kita harus bagaimana menanggapi kondisi politik di Indonesia? Ya menurut saya sih Gen Z berarti ya Pak. Ya, Ya, Gen harus Z lebih lah. kritis lah Pak. Lebih kritis ya, nggak usah, jangan cuek ya. Apa namanya kok kayak saya lihat
misalnya saya gimmick tuh nggak masalah tuh ya Pak. Gimmick gemoy apa segala macam. Cuman kalau gimmicknya udah terlalu berlebihan banget tuh sama aja mengeksploitasi kebodohan rakyat gak sih jatuhnya. Terus yang sumuran saya itu banyak kemakan gitu Pak. Iya. Terus ada lagi 2 kata lucu kan, nangisin capres. Yang dinangisin gara-gara nggak bisa debat, kan lucu. Terus. Dinangisin gara-gara itu. Iya. Jadi kita harus lebih kritis gitu ya. Harus lebih kritis, jangan mau dibodoh-bodohin gitu Pak. Iya, karena kan ya ya mau nggak mau kita kan sebagai generasi yang ini ya, yang muda gitu pasti akan lama-kelamaan akan terlibat dalam politik ini dan merasakan bahwa kenaikan harga bahan pokok, susahnya cari kerja gitu kan, itu kan terdampak gitu kan kepada kita. Nah, berarti kita harus dari mulai sekarang kali ya, kita harus melek politik mau nggak mau ya. Karena kan, jujur aja Bapak dari dulu itu terhadap politik itu sangat antipati. Karena pusing gitu kan, banyak orang yang ngedongeng mulu gitu. Iya gak sih, ngedongeng, kadang besok ngomong A, sekarang ngomong B, manuvernya tuh nggak ketebak gitu. Bapak jadi merasa iya apa sih politik gitu, ya udahlah silakan yang mau jadi presiden siapa aja, yang penting biar SPP kan masih kita juga. Perasaan Bapak begitu ya, ketika Bapak kuliah gitu. Tapi lama-lama dampak juga gitu ya. Sekarang Bapak buka restoran gitu kan, nah bahan-bahan pokok naik, baru tuh kerasa tuh. Wah ini apa-apaan nih, kok bisa begini? Nah baru Bapak mulai politik, ada apa sebenarnya di Indonesia ini? Makanya kan ada meme-nya Pak. Iya. Dulu zaman saya sih belum lahir waktu itu, yang zaman Soeharto tuh Pak. Oh yang zaman ada Orde Baru? Ya, ada meme kan. Piye, enak zamanku toh. Ya, udah diturunin kan. Iya, zaman dulu tuh ya meskipun tangan besi tapi rakyat makmur. Walaupun otoriter gitu. Betul. Ya mirip-mirip Korea Utara lah gitu. Korea Utara kan sekarang kita bisa melihat ya, ada satu pemimpin yang memang tangan besi banget gitu kan. Tapi yang dijamin semuanya makmur. Daripada tapi kalau korut enggak sih Pak? Korut ya? Kalau Cina atau Rusia mungkin ya? Ada yang nggak makmur di korut itu. Jadi kalau korut ini saya ngeliatnya kan komunis itu misalnya simpelnya kan, misalnya Bapak punya sapi 2 ya. Nah Bapak harus ngasih 1 lagi ke orang lain misalnya begitu. Saya lupa ini, aduh udah lama nih beli. Niatnya biar kaya semua, tapi malah jadi miskin semua Pak. Oh gitu. Iya. Malah terporot di korut ya. Iya sih makanya. Jadi ya mudah-mudahan untuk kedepannya politik ya bisa kita tentukan arahnya gitu ya. Terus meskipun di belakang-belakangnya itu kan kita nggak tahu ada siapa. Iya. Kan negara itu kan kalau Arab Saudi itu berarti agamis ya Pak? Agamis. Kalau Amerika kesultanan apa? Monarki kerajaan. Monarki ya. Kalau Amerika ini kan ya nasionalis ya berarti ya. Kalau korut ini kan komunis ya. Dulu presiden pertama kita Pak, mau digabung 3 itu Nasakom. Yang komunisnya bantai-bantain. Gak kebayang kalau itu terjadi sekarang. Wah, serem tuh Pak. Itu dalam sejarah baru itu kan 9 jenderal sekaligus dalam satu malam ya. Itu namanya G30 SPKI. G30 SPKI. Iya, kondisinya jenderalnya nggak pada tahu gitu kan, tiba-tiba ada PKI. Nggak tahu tuh PKI sekarang ada di mana. Yang saya tahu sih udah dibantai-bantain kan Pak. Begitu ya? PKI. Masih ada nggak sih? PKI ya, keturunannya masih ada pasti. Dilanjut nggak sih itu? Nah, itu no comment. Dulu om saya cerita kan sampai kalau di pasar malingnya Pak. Kalau diteriakin maling tuh bakal ya lari terus. Tapi kalau diteriakin PKI berhenti. Gua maling tapi bukan PKI begitu Pak. Soalnya kalau dulu ketahuan ini PKI kan bisa dibunuh kan. Iya sih, karena kan merugikan bangsa itu ya. Iya. Ya. Ada lagi mau sampaikan Anka? Bagaimana untuk generasi sekarang ke depannya, semangat, motivasi atau sesuatu yang bermanfaat, silakan. Ini kata-kata harus untuk gimana Pak? Untuk generasi ke depan ya? Iya, untuk generasi ke depan ya. Kerja. Sampai jumpa di video selanjutnya.